Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahma Striga Putra. Saya dari kelas SI 4505 dengan NIM 12022210370. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai peran seorang pemimpin dalam leadership. Jadi peran kepemimpinan ini sangat diperlukan dalam upaya mengatasi perubahan-perubahan yang ada serta mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasinya. Peran kepemimpinan ini sangat dipercaya sebagai salah satu kekuatan kunci penggerak organisasi yang mampu membangun suatu gaya baru yang sesuai dengan perubahan-perubahan. Kepemimpinan juga diyakini banyak pihak berkaitan erat dengan keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin di suatu organisasi mempunyai posisi yang dominan dalam menentukan sukses dan tidaknya suatu organisasi. Kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi merupakan gambaran kinerja yang diberikan oleh pemimpin dalam mengelola organisasi tersebut. Pemimpin yang baik akan dapat mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu organisasi. Nah, dalam memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan organisasi ini, para pemimpin sangat diperlukan. Pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan juga keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, akan terjadi hubungan yang menguntungkan antara kedua belah pihak dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan organisasi dan individu-individu dalam organisasi tersebut. Kemudian ada berbagai jenis gaya kepribadian seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada otoriter, yaitu yang bersifat kekuasaan. Kemudian yang kedua ada partisipatif, yang bersifat kerjasama. Kemudian ada delegatif, yang bersifat mandiri. Kemudian ada sifat situasional, yang dimana bersifat fleksibel tergantung pada keadaan. Kemudian yang terakhir ada demokratis, yaitu yang bersifat kooperatif dalam bertindak. Kemudian di sini kita ada contoh kasus sebagai kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan komponen yang sangat penting karena kepala sekolah ini berperan dalam sistem pengelolaan sekolah, mengarahkan dari input, proses, dan output pendidikan di sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan substansinya. Di samping itu, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan keputusan dengan mendasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, pemimpin ini pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan sumber daya, terutama manusia, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya pemimpin ini adalah orang yang memberikan inspirasi dengan visi yang jelas mengenai bagaimana sesuatu dapat dikerjakan dengan baik dan juga cepat. Nah, pemimpin dengan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, merupakan suatu kesatuan. Seorang pemimpin ini haruslah memiliki jiwa kepemimpinan, suatu bentuk karakteristik kepemimpinan. Seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dengan usaha yang gigih akan dapat membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada diri sendiri. Nah, menurut Robbins yang dilansir pada 2003 menyatakan bahwa kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sementara pada pendapat Stunner menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kemudian kepemimpinan ini juga harus memiliki sifat manajemen. Manajemen kepemimpinan ini adalah suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana seseorang melaksanakan kepemimpinan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia, serta dengan selalu mengedepankan konsep dan aturan yang berlaku dalam ilmu manajemen, terkhususnya oleh manajemen waktu dan juga manajemen kedisiplinan dan juga masih banyak lagi. Kemudian kesuksesan seorang pemimpin ini ditentukan oleh pilihan tindakan-tindakan yang ia ambil dalam menyikapi masalah-masalah yang ada oleh organisasi tersebut yang ia tekuni. Pilihan dan tindakan itu diambil berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang dia yakini. Sukses seorang pemimpin akan tergantung pada karakter dirinya sendiri. Sumber terbentuknya karakter
kepemimpinan suatu organisasi adalah pemimpin itu sendiri, yaitu karakter personal yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diambil dalam tindakan tersebut. Karakter personal tersebut apabila diinternalisasikan di kalangan anak buahnya secara meluas akan membentuk karakter bersama. Kemudian melalui proses kulturisasi selama bertahun-tahun, karakter kepemimpinan itu terelaborasi dari personal menjadi organisasional. Karakter pemimpin dari pemimpin kemudian menjadi karakter kepemimpinan dari suatu organisasi. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah kepemimpinan ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau kelompok dalam suatu keberhasilan atau tidaknya organisasi. Untuk mencapai tujuannya akan sangat tergantung pada pemimpinnya. Nah, kepemimpinan ini adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang sangat berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompoknya. Pemimpin ini juga bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara suatu individu dengan individu yang lain agar bisa kerjasama dengan baik dan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, maka pencapaian dari tujuan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan juga dengan hasil yang pastinya lebih baik. Oke, demikian dengan apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memahami apa itu peran seorang pemimpin dan juga sifat dari kepemimpinan. Saya Brahma Serengga Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.